Ya, sahabat Salum. Sahabat Salum, Salam. Salum Pak Bapak Gembala. Ibu, Ya, Bapak yang para berkati. mempelai Hamasiyah. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan Daftar Elohim. Judulnya saya ambil mengenai perjamuan Tuhan Yesua. Ya. Amin. Perjamuan Tuhan Yesua Hamasiyah. Saya tadi malam berpikir apa yang cocok ya ininya. Mungkin saya akan mengambil tema ini perjamuan kasih Tuhan Yesua. Amin. Menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesua. Amin. Ya, karena ya kalau kita pakai yang lama mungkin ya, agak berbeda gitu ya. Sekarang saya ambil dengan perjamuan kasih Tuhan Yesua. Itu kita ambil di Yohanes 6 Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Sebenarnya bisa dari ayat 41 ya, tapi kita ambil dari 48 sampai 58. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Saya minta kita satu-satu baca ayatnya ya. Ya. Mulai dari Pak Samuel sampai Muter. muter. Ya, kita saya baca nanti. Oh ya. Ya, bentar. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Ya. 48 sampai 58. Bapak baca, aku adalah roti kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Aku adalah roti kehidupan. Ya. Ayat 49. Leluhurmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Ayat ke-50. Inilah roti yang turun dari surga supaya seseorang yang telah makan daripadanya dia juga tidak dapat mati. Ayat 51 Lili. Ayat 51, Aku adalah roti yang hidup yang telah turun dari surga. Jika seseorang telah makan dari roti ini, dia akan hidup selamanya. 52 Ibu Gembala. Dan juga roti yang akan kuberikan, itu adalah dagingku yang akan kuberikan demi kehidupan dunia ini. Ayat 52. Sebab itu orang-orang yang bertengkar, orang Yahudi yang bertengkar seorang dengan yang lain sambil berkata, bagaimana mungkin orang ini dapat memberi makan dagingnya kepada kita? Bang. Lalu Yesua berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 54, siapa yang makan dagingku dan minum darahku yang mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55, sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Ayat 56. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia. Ayat 57 sekalian sampai 58 ya, saya selesaikan. Sebagaimana Bapa yang hidup telah mengutus aku dan aku hidup karena Bapa, maka dia yang memakan aku, ia pun akan hidup karena aku. Inilah roti yang turun dari sorga, bukan sebagaimana para leluhurmu yang telah makan mana dan mereka telah mati. Siapa yang makan roti ini, dia akan hidup sampai selamanya. Amin. Haleluya. Amin. Hari ini temanya mengenai perjamuan kasih Tuhan Yesua atau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesua. Ada 3 hal yang ingin disampaikan ya, saya sampaikan di dalam perikop kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah kenapa kita harus menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus setiap hari ya. Yang pertama adalah karena tubuh Tuhan Yesus, tubuh dan darah Tuhan Yesus itu adalah makanan dan minuman ya. Nah, di sini dikatakan kalau di atas perikopnya judulnya daging dan darah Yesus sebagai makanan dan minuman ya. Seperti kita ketahui Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan ya. Artinya sumber kehidupan itu berasal dari
makanan dan minuman, ya. Manusia itu kalau tidak makan tidak minum tidak mungkin bisa hidup, ya. Sekalipun ya dia mungkin kita bilang ya 1 kali 1 minggu makan ya tidak mungkin hidup, ya. Atau apalagi 1 kali 1 tahun, ya. Jadi artinya apa? Artinya Tuhan Yesus itu mengatakan makan dan minum, ya. Berarti kita harus setiap hari, ya, untuk makan dan minum. Karena ini jelas, ya. Mungkin banyak orang di luar sana ya agak alergi ya mengenai setiap hari. Ya, bahkan nanti kita akan bicara mengenai penggenapan Tuhan Yesus, ya. Apa yang disebut dengan roti tidak beragi dan sebagainya. Nanti kita akan itu nanti yang kedua. Artinya begini. Di sini Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan aku adalah roti kehidupan. Ya. Inilah roti yang turun dari sorga. Lalu dikatakan lagi aku adalah roti yang hidup. Lalu dikatakan lagi tubuhku adalah makanan, ya. Dan dikatakan juga inilah roti yang turun dari sorga. Artinya apa? Ini berkali-kali diucapkan, ya. Dari ayat 41 sampai 58, tadi kita baca dari ayat 48. Itu berkali-kali, ya. Lebih dari 3 kali. Ya. Secara teologi ya, kalau Tuhan itu mengucapkan kata-kata 3 kali saja, itu artinya penting. Ya, diulang itu artinya penting, wajib, ya. Karena banyak firman yang cuma 1 kali, ya, habis itu tidak diulang lagi, diucapkan. Tapi mungkin disampaikan oleh rasul-rasul gitu ya. Nah, tapi kalau ini jelas Tuhan Yesus berkali-kali mengucapkannya, ya. Artinya itu penting, ya. Bukan sesuatu yang diabaikan. Ya, jangan kita menganggap tubuh dan darah Tuhan Yesus itu tidak punya arti apa-apa. Ya, kalau kita menganggap seperti itu ya berbahaya, ya, berbahaya bagi keselamatan kita, ya. Jadi nanti kita juga akan bicara apakah ada hubungannya antara makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus itu bisa di rapture atau syarat rapture, ya. Ini pro dan kontra. Saya dengar itu dari beberapa sumber ada pro dan kontra. Tidak ada hubungannya kata dengan rapture, ya. Tidak apa-apa, ya. Artinya kita baca di sini tadi adalah roti tubuh dan darah Tuhan Yesus adalah makanan dan minuman. Jadi Tuhan Yesus itu mengumpamakannya seperti roti, ya. Nah, roti ini pun kadang-kadang kita suka berpikir begini karena dikatakan ada roti tidak beragi, ya. Sebenarnya bukan berarti roti tidak beragi itu harus benar-benar roti tidak beragi, tidak, ya. Roti, kalau di sini dikatakan roti ini artinya roti yang layak kita makan, ya. Bukan harus roti tidak beragi, tidak, ya. Coba kita baca di Matius 16 ayat 11 dan 12, ya. Matius 16 ayat 11 12. Ya. Coba Pak Yopi. Matius 16 ayat 11 dan 12. Beginilah firman Bapa Yahweh berbunyi. Bagaimana kamu tidak memahami bahwa bukannya mengenai roti aku mengatakan kepadamu agar berjaga-jaga dari ragi orang-orang Farisi dan Saduki. Ayat 12, lalu mereka memahami bahwa dia berkata bukan agar berjaga-jaga dari ragi roti, melainkan dari ajaran orang-orang Farisi dan Saduki. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yopi. Iya, sama-sama. Jadi dikatakan di sini mereka memahami, ya, setelah Tuhan Yesus berbicara, mereka memahami bahwasanya Tuhan Yesus itu berkata bukan berjaga-jaga dari ragi roti, ya. Artinya tidak ada hubungannya sebenarnya antara tubuh dan darah Tuhan Yesus itu dengan roti tidak beragi, ya. Jadi jelas sekali tadi dikatakan bukan karena kita bukan berjaga-jaga dari ragi roti. Artinya banyak orang di luar sana mengatakan, wah itu tidak sah, ya, itu tidak sah karena itu bukan roti tidak beragi, katanya kan. Itu harus begini, harus begitu, dan terlalu banyak persyaratan, ya. Artinya begini, Bapak Ibu para mempelai Hamasya, semua ini bisa kita uji, ya. Firman Bapak ini bisa kita uji. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mengujinya, ya. Karena di dalam firman ini ada kuasa. Jadi bukan sekedar ngomong kita, bukan sekedar cuap-cuap istilahnya, mengatakan oh itu begini, itu begitu, tidak, ya. Tapi ini ada kuasa, ya.
tubuh dan darah Tuhan Yesus itu ada kuasa yang dahsyat sekali, ya. Nah, jadi ini bukan sekedar kata-kata, ya. Maka dikatakan tadi kita bukan bicara mengenai ragi roti atau roti yang tidak beragi, tapi dikatakan ini melainkan supaya pada saat itu supaya orang-orang atau murid-murid Tuhan Yesus ataupun orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus supaya menjauhkan diri dari ajaran-ajaran orang Farisi dan Saduki. Ya, seperti kita ketahui orang-orang Farisi itulah ahli-ahli Taurat yang mengerti mengenai Taurat, artinya ya mengerti mengenai Ibrani, ya, bahasa Ibrani, karena mereka orang Ibrani, ya, istilah lahirnya saja sudah Ibrani, ngomelnya juga bahasa Ibrani, mimpinya juga bahasa Ibrani, ya. Nah, itu, dan Saduki itu adalah orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan, ya. Jadi orang Saduki itu bilang kalau udah mati ya udah mati, tidak akan dibangkitkan lagi, ya. Jadi ini yang harus kita pahami, ya. Jadi artinya perjamuan kasih Tuhan Yesus itu adalah makanan dan minuman yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, nanti kita akan lihat di bagian kedua kenapa harus setiap hari. Kenapa? Apa artinya makan tubuh dan darah Tuhan Yesus, dan apa hubungannya dengan penggenapan Tuhan Yesus, ya. Yang kedua, tadi yang pertama makanan dan minuman itu adalah kebutuhan kita setiap hari, ya. Kita makan setiap hari, kita istilahnya untuk hidup kita, itulah sumber kehidupan, makanan minuman. Jadi tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang lain, ya. Dengan roti tidak berarti tidak ada hubungannya, ya, mengenai makan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Nanti kita akan lihat yang penggenapan yang kedua. Yang kedua dikatakan adalah Tuhan Yesus itu menggenapi, ya. Apa yang digenapi? Ya, banyak, memang betul Tuhan Yesus itu menggenapi 7 hari raya besar, ya. Seperti kita ketahui, hari raya Pesak, hari raya roti tidak beragi, hari raya buah sulung, hari raya Shavuot, hari raya Rosh Hashanah, hari raya Yom Kippur atau pendamaian, dan terakhir hari raya Sukkot, ya, hari raya Pondok Daun, ya. Itu betul, ya, Tuhan Yesus menggenapi 7 hari raya itu, tapi apa yang digenapi? Yang digenapi itu adalah kedatangannya di dunia ini, ya. Dia datang pada hari raya Sukkot, ya. Dia mati hari raya Pesak, dia bangkit hari raya buah sulung, dan Roh Kudus turun di hari raya Shavuot, ya. Artinya apa? Artinya itu yang digenapi Tuhan Yesus. Sekarang yang menjadi masalah adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus itu ada di mana? Ya, banyak orang bilang ya digenapi nanti pada saat hari raya roti tidak beragi, ya. Itu tidak ada firman-Nya sebenarnya, ya. Jadi kita harus mengerti apa yang digenapi Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi kalau kita ketahui, ya, hari raya Pesah itu adalah hari di mana bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Itulah hari raya Pesah, ya, diperingati oleh bangsa Israel, ya. Lalu dikatakan juga hari raya roti tidak beragi, besoknya langsung hari raya roti tidak beragi. Apa artinya hari raya roti tidak beragi? Artinya adalah ketika bangsa Israel sudah masuk ke tanah perjanjian, itu Bapak Yahweh mengingatkan supaya bangsa Israel jangan lagi menyembah ilah lain, ya. Artinya roti tidak beragi itu supaya bangsa Israel tidak bercampur dengan ilah-ilah lain, ya. Nah, itu adalah simbol, ya. Hari raya roti tidak beragi itu simbol supaya bangsa Israel tidak bercampur, ya, dengan ajaran lain, ya. Seperti tadi kita baca di Matius 16 tadi, supaya tidak bercampur dengan ajaran-ajaran yang bukan berasal dari Bapa Yahweh. Itu maksudnya hari raya roti tidak beragi. Tidak ada hubungannya dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Jadi kalau dikatakan digenapi di hari raya roti tidak beragi, ya, atau hari raya Pesah, ya mungkin ya kurang tepat, ya. Artinya begini, semua bisa kita tanya sama Bapa Yahweh, ya, Tuhan Yesus. Kita bisa tanya, ya. Karena apa? Karena itu yang kami lakukan selama ini. Kita bertanya sama Bapak Yahweh, kita bertanya sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kami sekeluarga ini sudah melakukan itu sejak tahun 95. Ya, sudah 29 tahun kami melakukan, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dan dengan minyak kudusnya, minyak urapan. Dan dalam kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus,
maka tadi seperti saya katakan, ini sudah kita uji, ya, dan mengujinya itu bukan sekali dua kali, tapi puluhan tahun, ya, puluhan tahun, ya, di dalam pelayanan kami orang mati dibangkitkan, ya, mungkin orang akan ketawa, ya, itu cuma bual, nggak apa-apa. Bapak Yahweh tahu, ya, siapa yang kita layani dan siapa yang dibangkitkan, dan sampai sekarang orang masih hidup, ya, dan mereka mengakui itu karena doa. Ya, sebut nama saya, ya, saya tidak perlu mengatakan ini. Bahkan orang yang koma 1 tahun di rumah sakit Cipto itu hanya dalam tempo 2 hari bangkit, ya, koma, ya, langsung ini bangkit langsung sekolah. Tadinya dia cuti sampai 1 tahun, ya, tidak sekolah. Itu ada di salah satu sekolah di dekat sini. Jadi artinya begini, sampai akhirnya banyak orang-orang di sekitar sini, orang sekolah itu kalau ada sakit panggil saya. Bahkan kemarin baru-baru ini 2023 kemarin koma 1 bulan di rumah sakit, ya, itu hanya 2 jam bangkit, ya. Artinya begini, ketika kita makan tubuh dan darah Tuhan Yesus, tadi seperti dikatakan begini, ini ayat 56, ya. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia. Sebagaimana Bapa yang hidup telah mengutus aku dan aku hidup dengan Bapa, maka dia yang memakan aku, ia pun akan hidup karena aku. Ya, ini jelas, ya, jelas sekali ayat ini. Ini kalau kita mau terjemahkan yang lain, ya, saya nggak tahu lagi, ya. Apa ini dibilang, wah bukan itu maksudnya, terserah, ya. Artinya begini. Ketika kita makan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang tadi adalah kebutuhan hidup kita, artinya Tuhan Yesus ada di dalam kita. Amin. Ya, jadi ketika kita megang orang sakit, itu bukan kita yang pegang, tapi Tuhan Yesus yang pegang. Amin. Artinya kalau Tuhan Yesus bilang, seperti saya waktu doakan orang yang sudah, ya, harusnya mati, ya, karena udah masuk kantong mayat. Begitu saya bilang, engkau sembuh, saya doanya itu cuma 10 detik. Ya, engkau sembuh, engkau bangkit, engkau sehat kembali seperti sedia kala. Bahkan itu sampai istrinya itu dibilang kepada iparnya yang itu, teman kamu pendeta tuh ini, ya, udah agak ini, ya, sakit jiwa, kata dia. Itu koko kamu tuh udah nggak mungkin hidup, tadinya udah mati kok di TKP, sekarang dibilang sehat. Gimana caranya sehat? Orang kepalanya ditutup semua, badannya juga diinin, kayak dibalsem gitu. Gimana? Nggak mungkin, dia bilang. Ketawa dia. Saya diberitahu begitu. Om, itu cici saya, istrinya koko saya itu ngomong begitu. Dia ketawa katanya. Kok itu teman pendeta kok? Emangnya dia Tuhan, kata gitu. Kok bisa? Orang tinggal nunggu mati aja kok. Kalau mati ya udah langsung dikubur kan gitu. Artinya udah nggak mungkin, impossible, ya, impossible. Artinya apa? Itu tadi, karena kami sering menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, jadi ada kuasa. Itu diuji, ya. Dan juga bukan cuma itu, seperti saya bilang tadi, banyak orang koma di rumah sakit itu panggil saya, ya. Bukannya saya ini, tidak, saya bukan menyombongkan diri, tapi memang itu yang terjadi, ya. Saya doain langsung sembuh, ya. Nggak ada pakai berobat jalan, enggak. Langsung mereka, begitu juga ada keponakan kami, keponakan kandung, ya, itu habis dikeroyok, habis-habisan, ya, sampai dia punya kepala juga sama pecah, dia punya semua tulang juga hancur, dikeroyok namanya, mayatnya dibuang ke pinggir ke jalan tol, pinggir jalan tol Cibinong. Artinya apa? Itu nyata, itu benar-benar ada, dan saya tidak mau istilahnya begini. Saya mengatakan itu, saya tidak buat apa saya mengatakan seperti itu. Artinya dengan kesaksian ini, maka dikatakan kan dengan kesaksian di coba di Wahyu 9, ya. Ayat Wahyu 9 atau Wahyu 12, sorry. Wahyu 12 ayat sebentar. Ayat 11, ya. Nih. Dikatakan begini. Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11.
Dan mereka telah menaklukkannya melalui darah anak domba dan melalui perkataan kesaksian mereka. Mereka tidak menyayangi jiwa mereka bahkan sampai pada kematian. Artinya begini, kesaksian ya. Karena kita punya kesaksian ya, kesaksian hidup ya. Begitu juga saya secara pribadi, kami secara pribadi itu bahkan kami tidak menyayangkan diri kami sendiri. Ya, banyak kesaksian-kesaksian yang impossible sebenarnya ya. Yang impossible, kami bisa masuk sampai ke level RI 1 ya. Dengan alasan untuk mendoakan gitu ya, itu orang lain aja ditangkap, takut subversi, takut dianggap mau mencelakakan RI 1 teroris. Tapi kita bisa masuk ya, saya tidak usah cerita siapa RI 1-nya. Artinya apa? Itu kita mempertaruhkan nyawa ya. Bahkan waktu saya pelayanan di Polda ini di apa namanya, Polda Jakarta kita ini di mana nih? Di Semanggi. Itu sampai yang saya layani itu AKBP, kami bilang begini sama saya, Pak Pendeta, Bapak itu harusnya ditangkap katanya. Karena apa? Karena itu nggak ada logikanya Bapak disuruh masuk ke sana. Logika di mana? Nggak ada. Apalagi tidak pakai jalur ini, tidak pakai jalur apa namanya? Jalur VIP gitu ya. Iya. Kenal sama saya melalui siapa, melalui jenderal mana, nggak ada. Saya bilang begini, Tuhan Yesus yang nyuruh. Mereka kaget, sampai 3 penjagaan sampai lolos ya. Jadi saya tidak usah cerita, itu ada saksinya, ada banyak saksinya. Dan kita sampai diwawancarai sama televisi waktu itu 13 Januari 2008. Semua televisi mewawancari kita karena dia tahu siapa yang bisa masuk ke atas. Dia tahu. Artinya apa? Kita diwawancarai dan itu kita masuk TV. Tapi artinya begini, saya tidak mau ya seperti ya ada beberapa ya pelayanan yang ya orang-orang dulu ya yang direkam apa segala macam ya sebagai ini bukti dan sebagainya. Saya tidak perlu begitu ya. Tapi artinya begini, apa yang kami lakukan itu semua ada saksinya. Ya, ada saksinya. Bahkan kalau secara hukum Taurat 2 saksi saja sudah cukup. Ya, 2 saksi saja sudah cukup. Ini kita bukan 2 lagi. Ya, lebih dari 10 saksi. Ya, istilahnya seperti itu. Dan masih sampai sekarang masih hidup. Ya. Artinya saya tidak perlu, misalnya ada kemarin nanya, wah Pak, benar nggak ngomongnya? Ya nggak apa-apa. Kalau nggak percaya juga nggak apa-apa saya bilang. Tapi kita punya semua ada saksinya. Saya bisa panggil sebenarnya saksi-saksi itu. Artinya mereka memang benar-benar nyata apa yang kita lakukan. Itulah kuasa tadi saya bilang. Maka yang makanan minuman tadi adalah sumber kehidupan. Ya, itulah ujiannya, pengujiannya. Karena saya bilang begini, kalau kita menolak tubuh dan darah Tuhan Yesus, itu resikonya ya, mengerikan ya. Mengerikan. Kalau kita bilang tidak ada hubungan dengan keselamatan, tidak ada hubungan dengan rapture. Nanti kita baca apa hubungan dengan rapture ya. Itu hati-hati ya. Karena apa? Karena selama saya hidup, saya sudah 20 tahun jadi pendeta, melayani sudah 35 tahun ya. Artinya begini, bukan itu yang saya ingin banggakan, tidak ya. Itulah pengujiannya seperti itu ya. Artinya selama saya melayani, selama saya ini kepada Tuhan ya, memang dulu saya masih belum menyembah nama yang benar. Tapi saya dikonfirmasi sama Bapak Yahoo ya. Dia bilang begini sama saya, betul, kamu dulu tidak mengenal saya, tapi aku tetap memakai engkau. Itu jawaban Bapak Yahoo, saya kaget. Lalu saya di flashback 35 tahun pelayanan saya, kenapa dia pakai saya? Ya, sama seperti Abraham ya. Abraham itu dulu belum tahu nama Bapak Yahoo. Ya, dia hanya tahu Elohim. Tapi karena dia taat melakukan ada suara dia suruh keluar dari Ur Kasdim, terus ada suara dia disuruh mempersembahkan Ishak, dia taat. Makanya dikatakan di kalau nggak salah di Roma 4 ayat 22, ketaatan Abraham itu dijadikan sebagai kebenaran ya. Karena kami taat dengan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus ya, itu tetap diperhitungkan oleh Tuhan Yesus sebagai kebenaran ya. Karena kita sama sekali dulu buta ya. Coba kita baca di Yohanes 9 ayat 41. Yohanes 9 ayat 41 ya, supaya kita mengerti apa arti buta. Yohanes 9 ayat 41.
Yohanes 9 ayat 41. Yohanes 9 ayat 41. Beginilah berbunyi firman Bapa Yahweh. Yesua berkata kepada mereka, jika kamu buta, kamu tidak terus berada dalam dosa. Namun sekarang kamu berkata, kami melihat, maka dosamu tetap tinggal. Amin. Amin. Ya. Ini jelas ya, saya dikasih tahu ayat ini langsung dari Tuhan Yesus ya. 9 ayat 41. Bukan saya sendiri nggak pernah baca ayat ini. Ya, nggak pernah. Jadi katakan gini, dulu itu kami buta, tidak tahu nama yang benar. Ya, makanya dikatakan, jika kamu buta, kamu tidak terus berada dalam dosa. Ya, artinya Tuhan tidak perhitungkan, karena kita buta, sama sekali buta, belum mengenal Bapa Yahweh, belum mengenal nama Yesua. Kita buta, tapi kuasanya tetap ada. Amin. Sekarang saya mau tanya, setan bisa bangkitkan orang mati nggak? Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Setan tidak bisa membangkitkan orang mati. Itu hanya Bapa Yahweh yang bisa membangkitkan. Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan orang mati. Tidak ada. Ya. Kalau masih ada mau ngomong, iya itu urusan dengan Bapa Yahweh ya, bukan dengan saya. Saya ini manusia biasa, manusia yang tidak punya apa-apa, ya, yang tidak punya kekuatan apapun ya. Kita ini debu tanah. Ya. Saya sudah diperlihatkan neraka. Tahun 88 saya diperlihatkan neraka. Ya, begitu banyak orang di neraka itu, ya, miliaran orang dihabisin di neraka. Ya, itu bukan orang-orang, itu orang-orang baik-baik. Ya, tapi bukan berarti baik-baik dalam arti enggak. Malah kalau kita lihat ya, yang di sebelah Tuhan Yesus itu yang diselamatkan, itu yang disalibkan itu kan, kalau zaman dulu itu kan berarti dia punya kesalahan itu udah fatal, ya. Makanya dia disalibkan. Tapi dia bisa masuk ke Firdaus, ke Samaim. Hari ini juga enggak bersama-sama aku di Firdaus. Justru banyak yang di neraka saat ini bukan orang-orang jahat, ya, justru orang-orang yang sudah pelayanan puluhan tahun. Mereka disiksa di neraka. Ya, ada salah satu kesaksian, ya, dia pendeta luar biasa, terkenal di seluruh dunia. Ya, saya sudah cerita ini ya. Ketika seseorang masuk, ya, secara medis sudah mati, dia melihat pendeta ini, pendeta yang luar biasa, yang punya karunia, ya, punya nubuatan dan sebagainya, tapi dia di neraka. Dikatakan, ditanya, kenapa? Dia tanya sama malaikat, loh ini kan pendeta hebat ini, terkenal ini, katanya, kok ada di situ? Terus malaikat bilang, dia membuat kejahatan. Artinya kita baca di Matius 7 ya, ayat 21-23 itu, katakan, coba kita baca Matius 7 ayat 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 23. Ya, bangunan baca. Matius 7 ayat 21 sampai 3. 23. 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat? Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Amin. 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 Jadi artinya orang yang seperti ini kan berarti orang baik ya. Melakukan mukjizat, melakukan kebaikan ya, tapi justru tidak diselamatkan ya. Justru memberitakan kemana-mana tidak diselamatkan. Artinya begini, banyak di antara kita mungkin sudah melakukan banyak hal ya. Makanya ada tipikal orang, ada orang yang selama hidupnya tidak pernah diberi penglihatan. Paling cuma mimpi-mimpi ini dong, mimpi-mimpi yang istilahnya hanya sebatas sesuatu yang inilah gitu ya. Ya, misalnya gini, wah anjing saya mati kata gitu. Saya punya ini, saya mimpi dari malam anjing saya mati, atau saya mimpi dari malam rumah saya kemalingan, misalkan gitu. Paling cuma itu mereka dapat ya. Tapi kalau orang yang mengalami seperti di Lukas 16 ayat 31 ya, saya pernah baca itu Lukas 16 ayat 31 di dalam salah satu renungan pagi ya. Saya bilang Lazarus itu dia ada di pangkuan Bapak Abraham, orang kaya ada di neraka.
Makanya Bapak Bram bilang, sekalipun orang mati dibangkitkan dari kematiannya, kalau dia tidak percaya kitab Musa dan kesaksian para nabi, maka orang mati yang dibangkitkan pun dia tidak akan percaya apa yang dia sampaikan. Artinya begini, kalau Lazarus hari itu dibangkitkan, dia ngomong ke keluarga orang kaya, dia bilang, saudaramu ada di neraka, pasti diketawain Lazarus. Emangnya lu siapa? Lu kan bekas pengemis, kok bisa lu mengatakan saudara saya di neraka? Artinya begitu, ya. Makanya kadang sekalipun dibangkitkan, dia menceritakan apa yang dilihat di neraka, nggak akan percaya, ya. Sama seperti apa yang saya sampaikan juga begitu. Apa yang disebut kematian? Kematian itu terpisahnya roh, jiwa, dan tubuh. Dan saya berkali-kali mengalami itu. Roh dan tubuh, roh dan jiwa saya terpisah dari tubuh saya. Secara definisi itu artinya sudah mati. Cuma bedanya tubuh saya tidak ditanam, belum sampai ditanam. Ya, kalau ada orang bilang mati suri. Cuma kebanyakan orang mati suri itu hanya hanya melihat ya titik cahaya atau apa, tidak, ya. Artinya itu tidak berarti apa-apa. Oh iya, saya artinya begini, dia mati suri, terus keluarga bilang, oh ini udah mati nih, nggak ada nggak ada jantungnya lagi gitu kan. Lalu orang ini istilahnya mungkin rohnya melihat, tapi hanya melihat cahaya titik-titik gitu. Kalau saya beda, roh saya keluar, saya melihat tubuh saya di bawah, saya langsung naik ke surga. Itu di bawah, gitu, cepat sekali. Saya ketemu dengan para malaikat, ketemu dengan orang kudus di surga. 2 kali saya di bawah. Ya, artinya apa? Secara definisi itu mati. Ya, begitu juga waktu ke neraka. Secara definisi itu mati. Kenapa saya bisa menyampaikan? Karena itu yang saya lihat. Ya, artinya banyak orang yang di neraka itu sebenarnya orang baik-baik, ya, secara dunianya, ya, tapi mereka tidak diterima. Ya, artinya apa? Karena mereka itu banyak menolak firman. Ya, seperti saat ini Israel, ya. Israel itu tidak di rapture, ya. Kenapa kita harus berkiblat dengan Israel? Harusnya Israel yang berkiblat dengan, karena kita inilah Israel rohani, Israel perjanjian, anak perjanjian itu kita, ya, bukan yang jasmani. Ya. Kenapa? Karena kita yang di rapture, mereka nanti akan melihat orang-orang itu. Kenapa mereka bisa di rapture? Akhirnya mata rohani mereka dibuka. Yang tadinya mata rohani mereka buta dibuka, mereka akan melihat bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu adalah penyelamat manusia. Ya. Nah, tadi yang kedua hubungannya apa? Mengenai tadi itu yang pertama artinya begini, itu diuji, ya. Nah, kenapa kami menyatu dengan Tuhan dan Tuhan Yesus? Itulah ujiannya. Ya. Banyak orang mengatakan ujilah setiap roh. Ya, sekarang saya mau tanya, Anda mengujinya seperti apa? Kan begitu. Kalau kami sudah diuji seperti tadi itu. Kita sudah bertemu dengan istilahnya Tuhan Yesus, kita sudah masuk ke dalam kerajaan di sorga. Artinya kita sudah menguji bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus itu benar-benar nyata dan harus kita menyatu dengan Dia setiap hari. Ya, bukan sekali setahun, apalagi bukan sekali seminggu atau 1 kali 1 bulan, apalagi 1 kali 1 tahun. Ya, tidak bakalan. Ya, tidak bakalan, ya. Jadi saya menyatakan apa yang terjadi, apa yang real, ya, bukan apa yang ya pemikiran kita ini yang cuma cetak ini, yang sedikit ini, ya, tidak berarti apa-apa. Lalu yang kedua, kenapa itu tidak ada hubungannya dengan 7 hari raya tubuh dan darah Tuhan Yesus? Ya, kita baca di di Imamat 23, ya. Di Imamat 23 kita tahu nih semua 7 hari raya besar, ya. Kita coba baca di ini aja, ya, hari raya pertama dan Imamat 23 ayat hari raya pertama. Dari ayat pertama sampai Enggak, ini aja. Pasca dan hari raya tidak lagi. sampai ayat 5 sampai 23 sampai 8. 5 Pak Budi boleh baca, Pak Budi. Pak Budi gitu. Imamat 23 ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan dari Imamat 23 ayat 5 sampai 8. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dan petang, itulah Paskah bagi Yahweh. Dan pada hari kelima, pada hari ke-15 bulan itu, itulah perayaan hari roti tak beragi bagi Yahweh. Selama 7 hari kamu harus makan roti tak beragi. Pada hari pertama, pertemuan kudus harus menjadi milikmu. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun.
dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari ke-7 pertemuan kudus, kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Ya, amin. Ya, Pak. Terima kasih Pak Budi. Jadi artinya begini, kenapa saya hubungkan dulu dengan yang hari raya pertama dan kedua dipaskan kalau tidak lagi, kalau yang lainnya nanti kalau kita baca itu sama ya ininya. Jadi katakan di sini kalau hari raya pertama ini kan tanggal 14 Nisan itu Paskah ya. Itu seperti saya bilang tadi, Paskah itu atau Pesach itu adalah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ya, itu Pesach. Baru besok yang dikatakan hari ke-15, berarti kan tanggal 15 Nisan ya. Barulah itu hari raya roti tidak beragi. Tapi sebenarnya seperti tadi saya katakan, itu bukan bicara rotinya tidak beragi, tidak ya. Tapi bicara supaya bangsa Israel tidak menyembah ilah lain. Ragi itu artinya sesuatu yang berbeda. Jadi kalau kita bikin kue, adonan, tepung semua diadon, itu kalau tidak dicampur apa-apa berarti dia murni tepung itu. Ya, ketika dicampur ragi dia masuk, maka tepung itu menjadi berubah. Ya, artinya berubah itu begini, yang tadinya tidak ada rasa menjadi ada rasa, gitu ya. Itulah ragi. Itu maksudnya. Artinya supaya bangsa Israel yang adalah umat kudus, umat pilihan Bapa Yahweh, supaya jangan terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran ilah-ilah lain. Itu maksudnya roti tidak beragi. Bukan roti yang tadi dibilang Tuhan Yesus, bukan bicara roti tidak beragi, ini roti ini tidak pakai ragi, bukan. Roti fisik Ya, bukan roti fisik ya. Jadi itu pertama ya. Terus kemudian dikatakan di sini apa? Ayat 8 nih. Dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahweh 7 hari lamanya. Ini juga orang tidak mengerti. Tuhan Yesus itu bukan menggenapi korban api-apian atau persembahan api-apian. Ya, itu harus kita pahami. Tuhan Yesus itu adalah korban penghapus dosa. Ya, itu yang digenapi Tuhan Yesus. Dia menggantikan semua darah binatang yang dipakai ini Torah ya, ketentuan Torah untuk menghapus dosa umat Israel. Ya. Jadi gini, kalau korban api-apian itu binatang itu disembelih, darahnya dicurahkan di mezbah, dagingnya dibakar sampai habis. Itu korban api-apian. Artinya apa? Asapnya itu menjadi dupa yang harum ya di hadapan Bapa Yahweh dan Bapa yang berkenan ya. Itu menjadi itu. Tapi kalau korban penghapus dosa itu misalnya satu keluarga dia berdosa, nanti imam akan mengatakan kamu harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Nah, nanti misalnya anak domba itu disembelih, darahnya dipercikin kepada orang-orang yang berdosa, masuk anggota keluarganya, dan dagingnya itu dimakan setiap hari. Makanya ketika mereka makan daging korban penghapus dosa, orang Israel akan mengingat, wah terima kasih Bapa Yahweh, aku sudah dihapus dosaku dengan binatang ini, dengan darah binatang ini. Jadi mereka setiap kali mereka makan, mereka mengingat bahwa dosanya sudah dihapus. Ya, bukan mengingat sesuatu yang aneh-aneh. Seperti ada saya dengar, ketika saya ke Starbucks, saya ingat, 6 bulan lalu saya di Starbucks. Apa hubungannya tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan minum di Starbucks atau makan di McDonald atau makan di apa? Nggak ada hubungannya. Jadi jangan disamakan kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus, bukan mengingat sesuatu yang aneh-aneh, sesuatu yang kita lakukan berapa bulan yang lalu, berapa tahun yang lalu, saya dulu pernah kesini, nggak ada hubungannya itu. Ya, tapi kalau kita mengingat makan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita mengingat dosa kita sudah dihapus. Amin. Karena manusia itu berdosa tiap hari. Iya. Ya, betul. Emangnya ada yang bisa berdosa 1 kali 1 tahun? Nggak bisa ya. Syukur-syukur kalau dia bisa ini. Ya bisa 1 tahun 1 kali. Terus sebelum 1 tahun dia udah meninggal. Apakah dosanya sudah dihapus? Ya, kita nggak tahu ya. Saya tidak mau menghakimi. Artinya apa? Karena kami sudah melakukan ini luar biasa. Ya, kenapa? Orang yang tadinya kita dikasih penglihatan, ini abang ipar kandung ya, abang ipar kandung
yang meninggal itu saya diperlihatkan, sebelum dia meninggal saya diperlihatkan dia ada di neraka. Ya, dia di neraka. Lalu kita layani, ya, 1 hari sebelum meninggal kita layani pelayanan pelepasan, dan kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, dan saya urapi tubuhnya dari ujung rambut ke ujung kaki. 1 jam sebelum meninggal, dia melihat 2 malaikat sorga datang mau menjemput dia. Sampai dia bilang sama si kakak ini, malaikat terang udah menjemput saya, sudah datang. Depan pintu. Di depan pintu. Lihat nggak mah, katanya. Terang sekali nih ruangan ini. Dia mau menjemput saya. Artinya apa? Kita bisa uji, kita bisa buktikan tubuh dan darah Tuhan Yesus itu benar. Itu membawa ke sorga. Jadi orang yang tadinya dikasih lihat ada di neraka, itu di saat-saat terakhir bisa masuk sorga. Amin. Karena tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ya. Itu kita sudah uji. Jadi bukan apa kata, dan bukan cuma 1 orang. Semua orang yang kami layani, ya, di saat-saat terakhir. Papi Medan juga gitu. Nah, begitu juga orang tua saya. Kauli juga. Begitu juga kakak ipar saya, mertua saya. Semuanya Dikasih sebelum saat-saat tubuh terakhir dan kita darah. kasih tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sekarang Diselamatkan. mereka ada di Firdaus. Amin. Dan itu diperlihatkan. Bukan cuma 1-2 orang yang diperlihatkan. Dimimpikan. Dimimpikan. Ada yang artinya diperlihatkan melalui mimpi, ya. Itu orangnya berbeda-beda, ya. Ada yang keluarga yang jauh dikasih tahu, wah tadi malam aku mimpi nih ketemu sama bapakmu, bilang bapak saya, dia ada di Taman Firdaus. Ya. Terus ada yang ini, bapaknya lebih dari 3, bahkan ada mungkin lebih dari 5. Itu kita diperlihatkan semua, karena apa? Sebelum mereka meninggal, kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dan dengan minyak kudus, itu langsung dibawa ke surga. Ya. Tapi orang yang tidak melakukan itu, kita juga diperlihatkan dia ada di mana, dia ada di neraka, diperlihatkan. Ini nggak main-main. Jadi apa yang saya ucapkan ini terjadi, diperlihatkan dia ada di neraka. Ya. Jadi saya tidak berani mengatakan misalnya, wah orang ini, nanti kamu akan ke surga. Enggak, saya udah berapa kali melayani sakramen kematian, saya tidak pernah bicara dia ada di surga, tidak. Saya hanya mengatakan begini, jikalau selama hidup almarhum ini atau almarhumah ini melakukan firman Tuhan, dia pasti di surga. Saya cuma ngomong, saya tidak berani mengatakan, wah dia ada di surga, tidak. Nah, karena saya tidak tahu, karena dia nggak pernah saya layani. Tapi kalau saya layani, biasanya Bapak Yahweh ya kasih tahu dia ada di mana. Itu dikasih tahu, ya. Jadi itu yang kita uji, ya. Nah, jadi artinya apa? Seperti tadi itu kan 7 hari lainnya sebenarnya tidak ada hubungan dengan korban tubuh dan darah Tuhan Yesus. Lalu hubungannya di mana? Coba kita baca di Imamat supaya kita mengerti, ya, apa itu korban penghapus dosa itu apa dengan korban bakaran itu beda, ya. Itu sangat beda. Imamat 19, ya. Imamat 19 ayat Ayat 5 dan 6. 5 dan 6. Imamat 19 ayat 5 dan 6. Coba Pak Samuel. Ayat 5 dan 6. Imamat 19 ayat 5 dan 6. Imamat 19 ayat 5 dan 6 demikian dapat Elohim. Dan apabila kamu mengorbankan kurban persembahan pendamaian bagi Yahweh, kamu harus mengorbankannya sesuai dengan yang berkenan padamu. Dan itu harus dimakan pada hari pengorbanan dan pada keesokan hari, dan yang tersisa hingga hari ketiga harus dibakar dengan api. Ya, amin. Amin. Jadi di sini dikatakan persembahan pendamaian, arti korban penghapus dosa. Pendamaian itu sama dengan korban penghapus dosa, ya. Ini harus dikorbankan. Binatang tersebut atau darahnya diinikan, lalu dimakan pada hari itu dan esoknya. Artinya begini, dulu kan belum ada yang namanya kulkas, ya. Iya. Jadi makanan itu nggak bisa diawetkan. Jadi biasanya pada sampai hari ketiga itu mereka tidak habis karena takut bau, ya, busuk atau apa atau basi dan sebagainya. Makanya harus dibakar. Kalau itu tidak habis harus dibakar. Nah, dan mereka melakukan apa? Sebelum mereka ibadah setiap Sabat, mereka harus dikuduskan, ya, dengan korban penghapus dosa. Ya. Itu untuk jemaat. Tapi kalau untuk imam Harun, ya, itu dikatakan kalau di ayat Imamat 16, ya. Bang Herman baca. Imamat 16 ayat 5 itu. Ayat 5 sampai Ayat 6 aja.
6 sampai 7. Atau 5 dan 6 lah. 5 dan 6 Bang Herman. 16 ayat 5 dan 6. Imamat 16 ayat 5 dan 6. Dan dari umat Israel ia harus membawa 2 ekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa dan seekor domba jantan sebagai persembahan bakaran. Dan Harun harus mempersembahkan lembu jantan persembahan penghapus dosa yang untuk dirinya sendiri, dan dia harus mengadakan penembusan bagi dirinya sendiri dan bagi seluruh keluarganya. Amin. Ya, jadi artinya apa? Terima Harun. kasih, Bang. Harun itu karena dia imam, ya dia punya 2 persembahan. Satu persembah atau korban penghapus dosa untuk dirinya dan untuk keluarganya. Lalu satu lagi adalah persembahan bakaran, korban bakaran, ya. Karena dia sebagai imam, ya dia membawa bangsa Israel untuk mempersembahkan korban bakaran. Jadi ada 2 jenis persembahan, ya. Jadi Tuhan Yesus itu menggenapi persembahan korban penghapus dosa atau pendamaian, ya. Di 7 hari raya yang kita baca tadi Imamat 23 itu tidak ada korban penghapus dosa, ya. Itu hanya korban api-apian atau korban bakaran. Artinya itu adalah ucapan syukur, ya. Ucapan syukur. Jadi itu tidak ada. Jadi artinya gini, kalau kita mengatakan digenapi di situ, dasar firmannya apa? Tidak ada dasar firmannya. Kalau hanya cuma berdasarkan roti tidak beragi, padahal roti tidak beragi itu bukan itu artinya, ya, bukan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tapi bisa nggak kita pada saat 7 hari raya tadi kita melakukan 2 itu, misalnya kita juga mengucap syukur dan kita juga menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus? Bisa, karena ini kita udah lihat Harun itu imam, ya, dia mempersembahkan korban penghapus dosa. Artinya kalau kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, dan juga kita bisa mempersembahkan ucapan syukur. Karena apa? Karena kita juga imam, ya. Kalau kita baca di 1 Petrus 2 ayat 9, kita nggak imam-imam, ya. Kamu 1 Petrus 2 ayat 9. Lili, 1 Petrus 2 ayat 9. Lili. Silakan. 1 Petrus 2 ayat 9. Bentar, saya nggak pegang mata. Namun kamulah. Nah, itu yang gede. Namun kamulah. 1 Petrus 2 ayat 9. Namun kamulah. Gede nih. Namun kamulah bangsa yang terpilih, Amin. imamat yang rajani, Amin. bangsa yang kudus, Amin. umat dalam pemeliharaan, Amin. supaya kamu memberitakan kebajikan. Amin. Dia yang telah memanggil kamu dari Kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Amin. Haleluya. Makasih Lili. Jadi di sini dikatakan kita ini bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Artinya kita tuh imam-imam, ya. Karena kita imam-imam, kita seperti Harun, kita bisa mempersembahkan 2 korban. Ya. Artinya korban penghapusan dosa untuk diri kita dan keluarga, itulah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Lalu satu lagi korban bakaran, korban api-apian, Ya. korban ucapan syukur. Ya. Artinya kita bisa memberikan ucapan syukur kepada gereja, kepada pelayanan, kepada macam-macam, ya, kepada orang-orang yang susah dan sebagainya. Itu artinya. Jadi bisa saja kita tetap di imamat di hari sesuai dengan Imamat 23 di hari raya 7 hari raya itu, kita tetap bisa menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tetapi kalau orang mengklaim tubuh dan darah Tuhan Yesus itu sebagai roti tidak beragi, ya, dan itu hanya bisa dilakukan di hari raya itu atau di hari Pesta, itu penempatannya sudah salah, ya. Penempatannya sudah salah, ya. Makanya banyak orang berdebatnya di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 itu. Orang banyak berdebat gitu. Nah, ada terjemahannya sesering mungkin, ada yang bilang zaman lah apalah gitu kan. Betul, itu betul, terjemahan itu betul. Artinya setiap kali kamu makan roti ini, kamu akan mengingat akan aku, tapi bukan mengingat yang aneh-aneh. Iya. Bukan mengingat, ya saya dulu pernah ke sini, enggak. Tapi mengingat dosa kita sudah dihapus. Karena itu apa? Hubungan itu dengan kematian kekal. Amin. Ya, kalau namanya hubungan dengan kematian kekal, berarti kita harus mengingat, oh terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan Yesus, tubuh dan darahmu sudah
menghapus dosa saya sehingga saya tidak masuk ke alam maut. Amin. Itu yang kita ingat, bukan kita mengingat sesuatu yang tidak ada hubungannya apa-apa, bahkan merubah hidup kita pun tidak ada artinya. Ya. Kalau kita harus ke Starbucks atau ke McDonald atau ke KFC, apa hubungannya? Ya. Bahkan itu merubah, ya maaf aja, merubah apa kita pun tidak ada yang berubah, tidak ada yang diganti gitu ya dalam tubuh kita gitu, tidak ada ininya gitu, korelasinya gitu ya. Nah, jadi itu yang kedua ya. Jadi secara Torah pun ya itu korban penghapus dosa itu dagingnya dimakan setiap hari. Ya. Itulah yang digenapi Tuhan Yesus. Dipermudah, kita dipermudah dengan tubuh dan darahnya adalah makanan dan minuman, yaitu roti. Ya, dan sekali lagi saya sampaikan, roti ini bukan harus roti tidak beragi. Kalau dikatakan roti beragi ya silahkan, tapi roti yang layak makan. Ya. Dan anggur juga yang layak minum. Ya, tidak mesti harus anggur itu, wah itu harus diperas dari pohonnya. Waduh, susah banget ya. Mau masuk ke surga saja, kita harus cari anggur putar-putar kemana-mana gitu kan. Kalau seperti itu aturan yang dibuat Tuhan Yesus, ya susah, kayak masuk surga itu susah banget. Dan Tuhan Yesus tidak buat seperti itu ya. Sama seperti ini. Kalau Bapak Ibu para mempelai Amasya pernah mendengar mukjizat pertama dari Tuhan Yesus, berubah air jadi anggur. Ya. Yang menjadi pertanyaan, itu air apa? Ya. Itu air bekas pembasuhan kaki. Banyak orang bilang itu air bersih, air ini air itu tidak, itu air kotor. Ya. Air bekas pembasuhan kaki pada perjamuan itu. Artinya apa? Itu airnya kotor banget. Itu Tuhan Yesus ubah menjadi anggur, air yang kotor tadi, yang artinya mungkin kalau maka dikatakan kan pelayan-pelayan itu tahu dari mana asalnya air itu. Iya. Ya. Tapi mereka tidak ngomong. Tapi dia kaget, akhirnya itu diminum oleh tamu lain dan mengatakan, oh ini kamu masih menyimpan anggur yang terbaik. Artinya apa? Tuhan bisa rubah semuanya. Ya, sama seperti tadi. Amin. Roti tadi, kalau kita angkat menjadi tubuh Tuhan Yesus, itu menjadi tubuh. Amin. Kita iman itu tubuh Tuhan Yesus yang sudah menghapus dosa kita. Amin. Begitu anggur yang kita angkat, itu darah Tuhan Yesus. Amin. Itu menyatu dengan kita. Haleluya. Jadi jangan kita menginterpretasi yang berlebihan, ya. Oh begini bahasanya, oh bahasa Ibrani begini, bahasa tidak. Ya, orang Ibrani saja tidak diselamatkan, tidak di-rapture. Ya. Oh kita mengikuti sesuatu yang tidak di-rapture. Ya. Istilahnya begitu. Karena apa? Karena kenapa orang Israel itu sampai dengan detik ini susah masuk surga? Ya. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena mereka sudah bersumpah, ya, ketika Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan atas orang orang ini, yang maksud Tuhan Yesus. Dia tidak ada kesalahan sedikit pun. Lalu apa dibilang? Salibkan dia, biar kami dan keturunan kami yang menanggung darah orang itu. Itulah makanya sampai dengan detik ini Israel tidak diselamatkan. Yang diselamatkan hanya orang yang menerima Tuhan Yesus dan menerima tubuh dan darahnya. Hanya itu. Artinya apa? Buat apa kita mengikuti pengajaran, ya, yang mereka saja tidak diselamatkan? Ya. Saya pernah bicara begini. Saya kan dulu ke Israel itu hampir tiap bulan, bahkan kadang-kadang 1 bulan 2 kali, selama 4 tahun, dari 2008 ke 2012. Kalau bicara sama mereka, itu kadang-kadang mereka sendiri berpikir begini, kok bisa kalian ini ya, gitu ya. Kita tuh malah lebih cepat dapat berita mengenai Tuhan itu ya, meskipun dia, bahkan ada sekarang orang Israel malah mengikuti Yunaninya gitu ya. Jadi bukan itu orang Israel gitu ya. Nah, jadi artinya begini maksudnya. Jadi orang Israel itu sampai sekarang mata rohaninya ditutup. Ya. Karena apa? Karena mereka masih terikat dengan sumpah tadi. Ya. Sumpah tadi hanya bisa dihancurkan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya.
hanya bisa dihancurkan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan itu sudah mulai merebak ke Indonesia, ya. Artinya mereka tidak mengakui tubuh dan darah Tuhan Yesus. Seolah-olah itu cuma formalitas 1 kali 1 tahun, ya. Itu berarti apa? Mereka transfer roh itunya, roh sumpah tadi itu bisa ditransfer, ya. Yang tadi orang orang Israel, orang Yahudi yang bersumpah, kami menanggung darah, kami dan keturunan kami menanggung darah orang itu, maksud darah Tuhan Yesus itu. Ya, kalau kita mengikuti mereka berarti kita istilahnya mengamini sumpah itu. Ya, berarti kita terikat dengan sumpahnya orang Yahudi. Berarti tidak diselamatkan. Ya, hati-hati, ya. Nggak peduli mau itu Anda itu mau gembala hebat di dunia, nggak peduli. Makanya saya selalu bilang, sebenarnya kalau saya tidak mau berdebat dengan orang, saya bilang begini. Coba tanya sama ibunya gembala, pernah ke sorga nggak? Kalau pernah, ayo baru ketemu sama saya. Tapi kalau belum pernah dibawa ke sorga, jangan ketemu sama saya. Karena apa? Kita sama-sama berdoa. Kalau memang Anda pernah dibawa ke sorga tapi pengajaran begini, terus ada yang mengatakan dia pernah ke sorga tapi pengajaran begini, itu bisa kita langsung angkat tangan. Misalnya dia mampu tapi beda ini, kita angkat tangan. Saya pernah tantang pada satu orang dulu tapi dari agama lain, dia bilang ya dia ngarang-ngarang lah, ya saya tahu itu ngarang-ngarang, dia udah pernah ke sorga, ini supaya dia meyakinkan umatnya supaya jangan pindah agama. Dari Bani Kedah. Saya bilang ayo kita angkat. Kalau you berbohong, saya bilang, you selama-lamanya masuk kalau mau, kamu masuk ke neraka. Gak berani. Saya juga sekarang berani. Istilah begini, kalau ada yang mengaku dia pernah ke sorga dan dia ngomong itu cuma 1 kali 1 tahun, ayo kita angkat tangan, kita ikrarkan di hadapan Bapak Yahweh. Apa yang saya ucapkan itu yang benar. You bilang kalau saya salah, saya siap masuk ke neraka selama-lamanya. Saya berani begitu. Saya bilang begitu. Kalau ada berani, saya bilang. Jadi artinya begini, karena saya sudah 2 kali dibawa ke sorga, 1 kali ke neraka, dan berkali-kali masuk alam roh. Bahkan saya bertarung dengan makhluk di alam roh, ya. Padahal alam roh itu gini, saya megang tubuh saya saja nggak bisa. Tapi penguasa alam roh itu begitu gampang menginikan tubuh kita, mencengkram. Itu seperti kita dicengkram ketika kita hidup nyata begini, sama sakit, dibanting-banting, pokoknya itu disiksa, sakit. Ya, artinya apa? Itulah yang ada di alam roh seperti itu. Udah itu penglihatan, ya. Saya itu kalau dijumlahkan selama 35 tahun, mungkin sudah lebih dari 100 penglihatan yang diberikan Bapak Yahweh Tuhan Yesus sama saya. Artinya itu bukan sesuatu yang main-main, ya. Makanya saya bilang begini sama Tuhan Yesus, aduh Tuhan kok harus saya menyampaikan, ya. Saya selama ini diam saja, maksudnya gini, saya hanya ya biasa, jemaat biasa, ya meskipun saya pendeta juga pendeta yang tidak over lah gitu, tidak dikenal gitu ya, tidak dikenal. Tapi saya bingung karena waktu penglihatan terakhir saya itu yaitu ketika Tuhan datang, orang pada tidak mau menyambut, ada tidur semua, maka saya harus teriak sampai 3 kali itu baru bangun. Itu pun bangun cuma 2 orang, yaitu penyebab Bapak Yahweh, tapi cuma 2 orang. Artinya apa? Itu sangat sedikit. Kenapa Tuhan saya harus teriak? Kan ada orang ini orang itu yang sudah puluhan tahun mengenal nama yang benar Bapak Yahweh. Kenapa mereka tidak kau pakai? Saya bertanya begitu. Kenapa harus saya Tuhan? Artinya saya pinginnya ya udah saya hanya untuk keluarga saya aja gitu ya, untuk ibadah. Nah, keluarga, artinya kalau memang di rapture ya saya pinginnya cuma keluarga saya aja gitu di rapture. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan pingin pokoknya kamu harus teriak supaya mereka bangun menyambut aku. Wah, dan itu sudah berkali-kali saya sampaikan, ya, di dalam, ya saya tidak sebut. Tapi ya kayak angin lalu, masuk ke kuping kanan keluar kuping kiri. Menganggap ya itu kan cuma inilah. Tiap doa pagi. Ya, doa pagi maupun doa malam, waktu saya bawa renungan, saya sampaikan itu.
Artinya saya sudah teriak sebenarnya, tapi diremehkan. Ya tidak apa-apa. Malah dikonfirmasi dengan, wah nggak apa-apa. Saya bilang, kalau saya mau menyombongkan diri bisa saja, saya bilang. Tapi saya tidak mau menyombongkan diri. Artinya saya itu siapa, bisa saya sombongkan diri, tapi saya tidak mau melakukan itu. Karena orang yang sombong akan direndahkan. Ya, Ya, amin. orang yang tinggi hati akan direndahkan. Ya. Jadi nggak ada gunanya gitu ya. Nggak ada gunanya. Artinya itulah ya yang kedua tadi ya. Ada tertulis Torah bahwasanya korban penghapus dosa itu setiap hari dimakan dagingnya ya. Lalu yang ketiga, apa hubungannya dengan rapture, perjamuan kasih? Tadi kita sudah baca sebenarnya firman-Nya ya. Kita baca lagi di Yohanes tadi, Yohanes 6 Kata Clara baca. ayat Yohanes 6 ayat 48. ya. Oh yang Ayat 58 ya. 58. Ya, Yohanes 6 ayat 58. Kata Clara. Yohanes 6 ayat 58. Iya. Inilah roti yang turun dari surga, bukan sebagaimana para leluhurmu yang telah makan mana dan mereka yang telah mati. Siapa yang makan roti ini, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Ya, Amin. amin. Ya, Ini makasih jelas Kak. ya. Kita kalau baca firman ini jelas ya. Ya. Inilah roti yang turun dari sorga, artinya tubuh Tuhan Yesus. Ya. Bukan sebagaimana para leluhurmu, artinya nenek moyang orang Israel yang telah makan mana. Ya, mana itu adalah roti yang turun dari sorga. Dan mereka telah mati. Ya kita tahu ya. Harun, Yosua, Kaleb, ya, Musa kita nggak tahu mayatnya. Artinya yang sudah jelas-jelas yang makan roti mana di padang gurun, itu mereka sekarang sudah mati. Iya. Ya. Tapi dikatakan di sini apa? Siapa yang makan roti ini, artinya tubuh Tuhan Yesus, dia akan hidup sampai selamanya. Amin. Paham ya artinya? Kita makan nih tubuh Tuhan Yesus. Iya. Ya. Sampai dia datang mengangkat kita, artinya kita tidak akan mengalami kematian. Iya. Ini artinya rapture. Iya. Ya. Ada tadi ada satu lagi tadi katakan tidak, kamu tidak akan mati. Ayat 50. Nah ini ayat 50 ya, saya baca ya. Inilah roti yang turun dari sorga, supaya seorang yang telah makan daripadanya, dia juga tidak dapat mati. Iya. Ya, paham ya? Ini. Jadi dia juga tidak dapat mati. Artinya kalau kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, setiap hari kita tidak dapat mati sampai dia mengangkat kita. Amin. Di dalam rapture. Amin. Itu artinya apa hubungan antara tubuh dan darah Tuhan Yesus? Itu ada di Yohanes 6 ayat 50 dan 58. Ketika kita makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darahnya, kita tidak mati selama-lamanya. Amin. Amin. Artinya ketika kita lahir nih, lahir kan hidup nih, Iya. sampai sekarang Iya. kita makan tubuh dan Tuhan Yesus, Iya. sampai dia datang. Iya. Berarti kita tidak mengalami kematian. Iya. Amin. Ya. Tadi nenek moyang Israel itu mati. Mati. Ya, Yosua, Kaleb, Harun, Miriam, mereka mati. Mengalami kematian. Padahal itu roti mana dari sorga. Tapi Tuhan Yesus berkata, firman-Nya, kalau kamu makan tubuh dan minum, kamu tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Itu hubungannya ya dengan rapture. Ya. Jadi supaya kita memahami, jangan nanti bilang apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Ya, Bu, Bapak Ibu. Kalau kita cuma baca 1 Korintus itu ya, 1 Korintus 23-26 itu hanya apa ya, sesuatu yang bisa dipersepsikan 1001 macam persepsi. Amin. Ya, ya sesering mungkin lah, setiap kali kamu makan dan sebagainya, setahun sekali lah atau apalah gitu kan. Tapi baca langsung Yohanes 6 ini adalah langsung keluar dari mulut Tuhan Yesus, bukan dari Rabi Saul.
Ya, sekali lagi ini langsung dari mulut Tuhan Yesus. Dia yang menjamin kita masuk surga. Bukan murid-muridnya, bukan rasul-rasulnya. Ya. Jadi dasar kita adalah Yohanes 6. Ya. Yang mulai dari ayat 41 nih, perikop 41 sampai 58 nih. Jelas itu daging dan darah Yesus sebagai makanan dan minuman. Ini jelas ya. Ini jelas. Kalau orang masih memperdebatkan ini, ya sudah, urusannya sama dengan Tuhan Yesus, ya, bukan dengan saya atau bukan dengan orang lain. Dan kalau ditanya, sudah diuji belum? Ya, seperti saya bilang tadi, saya 35 tahun melayani, 20 tahun jadi pendeta, saya sudah mengujinya. Puluhan orang koma di rumah sakit, itu bangkit, tidak lagi berobat jalan, langsung sembuh. Hitungannya paling lama itu 7 hari. Ada yang cuma 2 jam, ada yang cuma kurang dari 1 kali 24 jam, ada yang keponakan kami itu 7 hari dibangkitkan. Ya. Dokter aja sampai bilang, selama saya jadi dokter dari ini belum pernah saya melihat mukjizat seperti ini. Ya. Artinya apa? Dan itu banyak. Ini saksi-saksinya istilahnya, ini istri saya, ipar saya, ayah saya, anak-anak, semua mendengar, ya, bahkan melihat. Ya, waktu kita tanya, Daniel, kamu tahu nggak kamu ini? Nggak tahu. Kok saya bisa di ruang ICU katanya? Bayangkan itu. Nggak tahu dia di ruang apa. Terus apa yang kamu? Dia bilang dia digendong Tuhan. Iya. Disuruh balik ya. Kamu kembali. Kamu sudah ditunggu keluarga kamu. Artinya apa? Ini kita sudah uji, ya. Jadi kuasa itu sudah diuji. Kuasa tubuh dan dari Tuhan Yesus sudah diuji. Jadi makanya saya bilang tadi, jangan merendahkan nubuatan, jangan merendahkan penglihatan, jangan memadamkan roh. Itu 1 Tesalonika 5. Coba kita baca 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5. Bebas. 1 Tesalonika 5 ayat 19. 1 Tesalonika 5 ayat 19. 19 sampai 22. Gembala membaca. Ini Ini Bu Gembala membaca. 1 1 Tesalonika Tesalonika 5. 5 ayat 19 sampai 22. Janganlah memadamkan roh, janganlah memandang rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, pegang eratlah apa yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala bentuk yang jahat. Amin. Amin. Ini jelas ya. Terima kasih Gembala. Jangan memadamkan roh. Artinya apa? Kalau kita menolak tubuh dan darah Tuhan Yesus, berarti kita memadamkan Roh Kudus. Ya. Makanya itu sebenarnya sama dengan kalau kita memadamkan roh, itu sama dengan menghujat sebenarnya. Saya tidak usah sebut. Saya mengucapkan itu, kami tidak mau menjadi penghujat Roh Kudus. Ya. Maksudnya itu ini. Kalau kita memadamkan roh, ya, berarti itu dikaitkan ayat 2, jangan memandang rendah nubuat-nubuat. Artinya begini, maka saya bilang tadi kan, itu ayat 21, ujilah segala sesuatu yang pegang erat apa yang baik. Ya. Kita bisa diuji. Ya, makanya saya bilang tadi, kalau ada orang yang mengalami seperti yang saya alami, pernah dibawa ke surga, pernah dibawa ke neraka, tapi informasinya beda, kita uji, kita adu. Ya. Saya bilang, kita sama-sama berdoa sama Bapak Yahweh. Apa yang kita ucapkan, apa yang saya ucapkan, atau yang dia ucapkan, kalau dia merasa benar, dia nanti Bapaknya yang menjadi hakim, bukan saya. Ya. Makanya saya bilang tadi, saya pernah menantang orang seperti itu. Dia katakan dia pernah ke surga, ayo kita uji saja. Kita sama-sama doa. Berani nggak? Artinya kalau Bapak mengatakan benar, siap masuk dalam maut. Saya juga mengatakan sama. Artinya kita menguji kata-kata yang sama. Ya, itu ada ininya, apa namanya? Ada ukurannya. Maksudnya ada ya. Artinya nanti Bapak yang mendesain Tuhan Yesus yang menghakimi. Amin. Bukan saya atau bukan dia. Ya. Jadi kita uji. Jadi kalau Anda belum pernah mengalami seperti yang saya alami, ya, jangan merendahkan nubuatan, jangan memadamkan Roh Kudus. Ya. Kalau engkau memadamkan Roh Kudus, merendahkan nubuatan dan tidak mengujinya dengan benar, ya, itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Ya, seperti di Markus 3 ayat 29, tidak ada pengampunan. Ya, siapapun engkau,
Markus 3:29. Siapapun engkau, sehebat apapun pelayananmu, kalau engkau memandang rendah Roh Kudus, menghujat, artinya menghujat itu bukan berarti menghujat namanya, bukan. Tapi memandang rendah roh, memadamkan roh. Ini yang disebutkan janganlah memadamkan roh. Ini maksudnya kita padamkan Roh Kudus itu seolah-olah kita yang benar. Dari orang lain yang dari roh itu, yang dari Roh Kudus itu dianggap tidak benar. Markus 3:29. 3:29. Ya. Itu artinya itulah 3 hal tadi ya. Pertama, makan dan minum itu adalah kebutuhan kita, itu sumber kehidupan, itu harus setiap hari lakukan. Dan yang kedua, Tuhan Yesus itu penggenapan korban penghapus dosa. Ya, karena kita berbuat dosa setiap hari. Ya, zaman Torah saja daging korban penghapus dosa itu dimakan setiap hari. Ya, kalau tidak habis dibakar. Karena memang dulu belum ada yang namanya pengawet. Lalu yang ketiga, tubuh dan darah Tuhan Yesus itu adalah syarat atau ketentuan untuk diselamatkan dan untuk di-rapture. Ya, tadi jelas kita baca ya. Kita makan tidak akan mati. Orang Israel saja makan itu mereka mati. Kita makan tidak akan mati, artinya kita langsung diangkat ke surga, tidak mengalami kematian pertama. Ya, kita langsung diangkat. Itu artinya hubungan antara tubuh dan darah Tuhan Yesus itu adalah kita di-rapture. Amin. Kalau engkau tidak menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, jangan pernah mimpi di-rapture. Amin. Ya, sekalipun engkau memiliki 1001 alasan dengan menggunakan bahasa aslinya kayak bahasa apanya kayak, saya percaya firman Bapak Yahweh ini dijaga oleh Bapak Yahweh. Amin. Ini bukan berdasarkan tradisi manusia, bukan. Ini bukan berdasarkan penyembahan dewa-dewa, bukan. Kalau engkau menganggap ini berdasarkan tradisi dan penyembahan dewa-dewa, lebih bagus engkau tidak usah percaya Bapak Yahweh. Amin. Ya, itu kata-kata dari saya. Kalau engkau menganggap kitab suci ini adalah berdasarkan tradisi manusia atau berdasarkan penyembahan dewa-dewa, ya, engkau hubung-hubungkan ke sana kemari, ya, berarti engkau menghina firman, engkau menghina Bapa yang tidak bisa menjaga firman-Nya. Bapa yang punya kuasa, satu huruf saja pun, kalau tidak sesuai, itu Bapa yang turun tangan. Ya. Jadi jangan main-main dengan kuasa Bapa yang. Ya. Kita ini di debu tanah, ya. Tidak punya apa-apa. Ya. Jadi itu Bapak Ibu para mempelai Hamasiyah yang dikasihi Bapak Yahweh. Inti begini Pak Gembala, jangan bermimpi untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Samaim kalau tidak bisa mengampuni dan tidak menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Masiah dan minyak urapan. Itu Pak Gembala. Ya. Oke, ya, terima kasih. Sahabat kemarin kan saya sudah sampaikan syarat rapture itu ada 5 sebenarnya. Ya, tapi artinya begini, tubuh dan darah Tuhan Yesus tadi adalah syarat yang penting. Karena ketika kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, artinya ketika Tuhan Yesus dalam kita, maka 4 syarat yang tadi itu yang setelah di luar tubuh dan darah Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus sendiri akan menyatakannya. Jadi kita misalnya hubungan kita dengan keluarga, hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, hubungan dengan anak-anak, itu Tuhan Yesus sendiri mengingatkan. Atau kita tidak menambah mengurangi firman, tidak memadamkan roh, tidak merendahkan nubuatan, merendahkan penglihatan, tidak menguji dengan benar gitu. Itu nanti Tuhan ingatkan kalau kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Artinya karena kita menyatu, maka Tuhan Yesus sendiri yang berperkara. Tuhan Yesus sendiri yang mengingatkan kita. Ya, jadi kita tidak bukan lagi diri kita yang hidup. Maka dikatakan kan bukan aku lagi yang hidup, tapi Tuhan Yesus yang hidup dalam diriku. Jadi kita ini adalah mempelai Hamasiyah. Artinya kita ini menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus setiap hari. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus ada dalam kita, kita dalam Tuhan Yesus, kita dan Tuhan Yesus ada di dalam Bapa Yahweh. Amin. Kita berdoa ya sebelum Pak Monang nanti perjalanan kedua Pak Monang